Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara, Opa Oma sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema akrab dengan Tuhan. Tema akrab dengan Tuhan saya ajak untuk kita renungkan berdasarkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31 seperti akan kita saksikan dalam tayangan audiovisual berikut ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu, Opa Oma dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan tadi, kita melihat bagaimana pergumulan orang-orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula pada saat itu ketika mereka menghadapi sebuah persoalan yang berat. Kita melihat di situ Yohanes dan Petrus berdoa. Mereka berdoa sebagai sebuah cara untuk mereka menghadapi tantangan, persoalan yang ada pada saat itu. Dan oleh Roh Kudus mereka benar-benar merasakan bagaimana kuasa doa itu terjadi. Menariknya Bapak Saudara, doa yang mereka panjatkan bukan doa biasa. Kalau kita perhatikan tadi secara umum konteks atau urut-urutan doanya, isi doa mereka menunjukkan kesadaran bahwa mereka bukan hanya menyadari situasi yang ada, tetapi mereka datang membawa pergumulan itu di dalam doa mereka. Kita perhatikan tadi di ayat 24, mereka mulai dengan pengakuan bahwa Tuhanlah ciptaan pencipta mereka, pencipta alam semesta dan segala isinya. Dan mereka sadar betul bahwa ada sesuatu yang membuat hidup mereka mengalami pergumulan yang hebat. Karena itu mereka melanjutkan dengan permohonan agar kuasa Tuhan melindungi mereka dan memberikan mereka keberanian untuk memberi kesaksian tentang Kristus, bahkan dengan kekuasaannya yang dinyatakan melalui mereka. Bapak Saudara, inilah doa yang diurapi dengan Roh Kudus yang bukan hanya membuat mereka tetap menyembah Tuhan di tengah berbagai persoalan yang mereka alami, tetapi kan mereka juga mengakui bahwa di dalam Allah akan ada pertolongan dan kekuatan. Dan itu semua menjadi sebuah kesaksian, demonstrasi bagaimana Roh Kudus terus berkarya, berkuasa dalam kehidupan para rasul yang tentunya juga masih terus berkarya dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Saudara, memang seringkali persoalan, kesulitan membuat kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau mengajak kita lebih daripada itu. Bukan hanya ketika ada persoalan saja kita bertekuk lutut berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan. Tapi dalam setiap keseharian kita pun harus terus
datang kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas anugerah pengampunan dosa yang sudah diberikan Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kuasa itu akan terus membuat kita menjalin keakraban dengan Tuhan di tengah berbagai situasi yang ada, baik situasi yang sulit ataupun ketika situasi senang, gembira, bahagia. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, kita rasakan, baik dalam keadaan suka maupun gembira, itu pun karena kemurahan dan karya Tuhan yang harus kita syukuri. Dan ketika kita mensyukuri itu berarti kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berkarya di dalam kehidupan kita, tentu melalui kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma, ketika kita mengingat ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita akan selalu ingin akrab dengan Tuhan. Walaupun kadang-kadang rasanya malas, walaupun kadang-kadang rasanya bosan, walaupun terkadang rasanya nggak ada gunanya, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan kita, ayo datang pada Tuhan, ayo berdoa, ayo membaca Alkitab, ayo beribadah. Meskipun masih online rasanya tidak seret, tidak mantap, tapi kalau kita meyakini ada Roh Kudus dalam hati kita, maka hati kita akan gelisah. Kok belum ibadah rasanya nggak enak ya gitu. Kok belum doa keluarga rasanya kok ada yang kurang ya. Itu berarti ada gerakan Roh Kudus yang mendorong kita untuk terus membangun keakraban. Tema hari ini sekali lagi mengingatkan pada kita bahwa ketika kita digerakkan Roh Kudus untuk akrab dengan Tuhan, bersyukurlah. Terus nyatakan karya Roh Kudus dengan ketulusan, ketaatan, kesetiaan untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan setia. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat yang senantiasa Tuhan berikan, kekuatan, pertolongan, serta kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami juga saat ini rindu Tuhan untuk menaikkan syafaat kami bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan, semakin hari Tuhan akan berkenan untuk memulihkan bangsa kami di masa pandemi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap proses vaksinasi yang boleh berjalan dengan baik. Semakin hari vaksin boleh diberikan semakin luas kepada bangsa ini. Biarlah Tuhan, kami mensyukuri ini sebagai upaya perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga dan melindungi kami dari segala virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberikan kesehatan, hikmat, maupun kekuatan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang tulus untuk mengupayakan hal-hal baik bagi bangsa ini. Kami juga rindu berdoa Tuhan Yesus bagi para pendeta, majelis jemaat maupun aktivis yang ada di GKI Delima ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka yang Tuhan pakai untuk memberkati kehidupan kami, sehingga kami bersama-sama boleh bertumbuh dalam iman kami kepadamu melalui setiap pelayanan doa keluarga maupun setiap pelayanan kebaktian dari setiap komisi maupun untuk kebaktian umum. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk masa-masa ujian anak-anak kami yang sudah boleh diselesaikan, dan kami juga memohon kepada Tuhan biarlah apa yang sudah anak-anak kami upayakan Tuhan akan memberkatinya, dan sehingga hasilnya nanti pun juga akan memberikan hasil yang terbaik. Saat ini juga kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka melalui setiap perawatan yang didapatkan, obat-obatan yang diminum, maupun setiap hal yang diupayakan untuk kesembuhan mereka. Inilah Tuhan Yesus, setiap doa dan syafaat kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa.
rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segala.